Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Ernawila. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang perilaku konsumen mengenai pandangan sosial konsumen yang terdiri dari yang pertama, pengaruh keluarga konsumen, yang kedua, pengaruh perkembangan sosial dan budaya, yang ketiga, pengaruh lingkungan kecil konsumen, dan yang keempat, pengaruh strata sosial konsumen. Pengaruh keluarga konsumen. Keluarga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat. Keputusan pembelian keluarga tergantung pada produk, iklan, dan situasi. Seseorang umumnya berpartisipasi dalam kelompok selama hidupnya, yaitu keluarga, klub, dan organisasi. Posisi seseorang dalam setiap kelompok dapat diidentifikasikan dalam peran dan status. Setiap peran membawa status yang mencerminkan penghargaan yang diberikan oleh masyarakat. Para anggota keluarga dapat mempengaruhi dengan kuat terhadap perilaku membeli. Kita dapat membedakan dua macam keluarga dalam kehidupan membeli. Yang pertama, keluarga sebagai sumber orientasi yang terdiri dari orang tua. Kemudian yang kedua, keluarga sebagai sumber keturunan. Di sini adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara suami istri dan anak. Studi tentang keluarga dan hubungan mereka dengan pembelian dan konsumsi adalah penting, tetapi kerap diabaikan dalam analisis perilaku konsumen. Kemudian, pengaruh perkembangan sosial dan budaya. Yang pertama, pengaruh perkembangan sosial dan budaya. Perkembangan sosial budaya di era global perlu disikapi dengan bijaksana. Dengan bijaksana, dengan mempertimbangkan kepentingan ideologi bangsa, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, sistem manajemen nasional, kewaspadaan nasional, dan kepemimpinan nasional. Hirschman mendefinisikan bahwa perubahan sosial budaya terjadi karena dipengaruhi oleh komunikasi, cara dan pola pikir masyarakat, termasuk juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal bisa dipengaruhi oleh konflik, perubahan jumlah penduduk, revolusi, penemuan baru, dan masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya, faktor perubahan sosial budaya. Yang pertama, adanya penemuan baru. Entah disadari atau tidak, dalam kehidupan bermasyarakat akan mengalami penumpukan berbagai macam budaya. Hal ini disebabkan karena terjadi penemuan baru yang ada di masyarakat. Kemudian, pengaruh jumlah penduduk. Seperti yang kita tahu, bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Nah, faktor perubahan jumlah penduduk inilah yang juga menjadi salah satu faktor perubahan sosial budaya. Kemudian munculnya konflik. Dalam hidup bersosial, sudah sewajarnya jika menemukan konflik atau pertentangan. Umumnya, konflik muncul karena disebabkan adanya kemajemukan yang melahirkan berbagai karakter dan sifat. Sehingga timbullah sebuah pertentangan suatu dengan yang lain. Kemudian, contoh pengaruh perkembangan sosial dan budaya konsumen. Pengaruh ini dapat dilihat dari perubahan tata cara berinteraksi atau perilaku masyarakat, seperti pergaulan atau komunikasi antar generasi ketika ingin membeli produk. Misalnya, pada zaman sekarang, orang-orang pasti memiliki handphone, sehingga bagaimana cara setiap orang harus membeli handphone? Anak-anak zaman sekarang saja sudah diberi orang tuanya handphone. Padahal zaman dulu orang tua tidak berani memberi anaknya handphone. Kemudian, pengaruh lingkungan kecil konsumen. Yang pertama yaitu ada budaya. Budaya yang digunakan dalam perilaku konsumen mengacu pada nilai, gagasan, artefak, dan simbol-simbol lain yang bermakna yang membantu individu untuk berkomunikasi, melakukan penafsiran serta evaluasi yang terjadi
di dalam masyarakat. Pemasaran dipandang sebagai seluruh di mana terjadinya transfer makna budaya kepada konsumen. Fantastic Inflatable Waterpark. Kemudian ada kelas sosial. Kelas sosial adalah pembagian di dalam masyarakat berdasarkan kelas sosial yang terdiri dari individu yang mempunyai nilai, minat, dan perilaku yang sama. Konsumen dibedakan atas perbedaan sosial ekonomi yang didasarkan pada tingkat yang paling rendah hingga paling tinggi. Status sosial menghasilkan perilaku konsumen yang didasarkan pada produk yang dikonsumsi. Misalnya kendaraan yang dipakai, merek pakaian yang dipakai, dan sebagainya. Kemudian keluarga. Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting di dalam masyarakat dan telah menjadi penelitian yang luas. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak kerap menjadi unit pengambilan keputusan yang utama. Anggota keluarga merupakan kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Kemudian ada pengaruh pribadi. Sebagai konsumen, perilaku kita kerap dipengaruhi oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Konsumen dipengaruhi oleh pendapat pribadi dari orang-orang yang berada di sekitar kita. Bahkan, peran opinion leader yang memberikan nasihat, saran, dan masukan kepada konsumen berpengaruh dalam pengambilan keputusan dalam proses pembelian. Kemudian ada situasi, yaitu perilaku konsumen dapat berubah. Kadangkala, perubahan ini bisa tidak menentu dan tidak dapat diramalkan, sehingga perubahan ini dapat diprediksi dengan menggunakan penelitian dan dimanfaatkan sebagai strategi. Misalnya, pembelian pakaian akan meningkat pada Hari Raya Idul Fitri, Natal, dan sebagainya. Adapun contoh pengaruh lingkungan kecil konsumen. Pengaruh lingkungan kecil dapat dilihat dari adanya sebuah kelompok seperti adanya kelompok sahabat. Dalam kelompok tersebut pasti memiliki pengaruh dalam perilaku membeli produk. Misalnya, ketika ingin membeli baju, maka baju yang dibeli harus dengan warna atau model yang sama agar kekompakan kelompok dapat terlihat. Bagaimanapun caranya, setiap orang dalam kelompok harus membelinya. Kemudian ada pengaruh strata sosial konsumen. Pengaruh strata sosial konsumen. Strata sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelas yang bisa disusun secara bertingkat. Strata sosial disebut juga lapisan antara masyarakat. Penggolongan masyarakat ini bisa menimbulkan kelas-kelas sosial seperti kelas sosial atas, menengah, dan bawah. Yang pertama, kelas sosial atas atau upper class. Inilah golongan elit yang duduk di hierarki teratas kelas sosial masyarakat. Pendapatan masyarakat kelas atas ini di atas rata-rata. Gaya hidup mereka cenderung membeli barang mewah dan bermerek. Kemudian ada kelas sosial menengah atau middle class. Kelas menengah bisa dikatakan mendominasi masyarakat saat ini. Bisa dibilang kehidupan kelas menengah cenderung stabil dan teratur. Kelas menengah maupun untuk memenuhi kebutuhan tersier dengan barang-barang seperti fashion, budget, dan makanan. Kemudian yang terakhir ada kelas bawah atau lower class. Dilihat dari sisi pendapatan, golongan masyarakat ini memiliki angka penghasilan di bawah rata-rata. Itulah mengapa masyarakat kelas bawah biasanya hidup di bawah garis kemiskinan. Kehidupan bermasyarakat kelas bawah disubsidi oleh pemerintah dalam berbagai aspek. Sekian pembahasan video kita pada kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.